Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu materi pembelajaran matematika wajib di kelas 10 pada bab trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Apa itu trigonometri? Sebelumnya, trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon, yang artinya tiga sudut, dan metro, yang artinya mengukur. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan panjang sisi-sisi segitiga, yang mana perbandingannya dihitung menggunakan sudut lancip kurang dari 90 derajat. Untuk memudahkan perhitungan, maka digunakanlah sudut pada segitiga siku-siku. Berikut gambaran mengenai segitiga siku-siku. Sisi yang membentuk sudut siku-siku disebut sisi siku-siku. Sisi miring merupakan sisi terpanjang. Sisi yang menghadap titik B dinamai sisi B. Segitiga siku-siku memiliki tiga buah sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Juga tiga buah sudut dengan jumlah 180 derajat. Adapun sudut siku-sikunya sebesar 90 derajat, sehingga dua sudut lainnya pasti memiliki sudut lancip kurang dari 90 derajat. Berikut gambaran segitiga siku-siku di mana di situ ada sudut alfa. Yang pertama, sisi miring letaknya di depan sudut siku-siku. Yang kedua, sisi depan letaknya di depan sudut alfa. Dan yang ketiga yaitu sisi samping letaknya di sebelah sudut alfa. Berikut 6 perbandingan trigonometri, yaitu sinus atau disingkat dengan sin, kosinus atau cos, tangen atau tan, kosekan atau sek, kotangen atau kot. Nah, di situ ada gambar segitiga siku-siku di mana ada sudut alfa dan ada sudut beta. Di sebelahnya ada 6 perbandingan trigonometri, terutama untuk sudut alfa. Yang pertama sin alfa. Sin alfa itu depan per miring, artinya sisi depan dari sudut alfa dibagi sisi miring dari sudut alfa, atau bisa kita singkat yaitu sin demi. Yang kedua ada cos alfa, itu samping per miring atau bisa kita singkat dengan kosami. Yang ketiga itu ada tan alfa. Tan alfa itu depan per samping atau bisa kita singkat sebagai tan desa. Nah, tiga selanjutnya itu merupakan kebalikan dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa tadi. Dimana yang keempat yaitu kosekan alfa adalah 1 per sin alfa atau mi per de. Yang kelima yaitu secant alpha itu 1 per cos alpha atau mi per sa. Yang terakhir cot alpha yaitu 1 per tan alpha atau sa per de. Jika yang ditanyakan sin, cos, dan tan dari sudut beta, caranya sama dengan sudut alfa, hanya saja letak sisinya akan berbeda dari sudut alfa. Bisa dilihat dari gambar berikut. Dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku akan digunakan rumus teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi yang tidak diketahui. Berikut rumus teorema Pythagoras. A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi di sini dalam teorema Pythagoras, rumus yang menggunakan tambah adalah rumus untuk mencari sisi miring. Contoh soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di C, dengan panjang sisi A itu sama dengan akar 5 satuan, dan panjang sisi B yaitu 2 satuan. Jika sudut BAC sama dengan alfa, tentukan sin, cos, dan tan dari sudut alfa. Langkah yang pertama, kita buat gambar dulu dan kita masukkan nilai dari sisi-sisi yang diketahui tadi. Dan ternyata di sini sisi yang tidak diketahui adalah sisi C atau sisi miring. Langkah yang kedua yaitu kita menentukan nilai dari sisi C dengan rumus Pythagoras. Karena sisi C tadi merupakan sisi miring, berarti rumus Pythagoras yang dipakai yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A itu kan
akar 5. Berarti A kuadrat itu akar 5 kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadrat kan B tadi 2. Jadi ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 5 ditambah 4. Kenapa jadi akar 5 ditambah 4? Karena akar 5 kuadrat kan itu akar 5 dikali akar 5. Hasilnya kan akar 25. Hasil dari akar 25 kan itu 5. Nah, disitulah kenapa jadi dapatnya 5. Terus ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat kan itu 2 dikali 2. Hasilnya 4. Jadi akar 5 ditambah 4 sama dengan akar 9. Hasil dari akar 9 sendiri adalah 3. Jadi di sini sisi miringnya kita ketahui adalah 3. Langkah selanjutnya kita tentukan sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Yang pertama sin alfa. Kita ingat, sin itu kan tadi depan per miring. Depannya dari sudut alfa itu adalah akar 5. Miringnya berapa? Miringnya 3. Jadi sama dengan akar 5 per 3. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/3 akar 5. Yang kedua cos alfa. Cos alfa tadi kan itu samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya 2. Miringnya dari sudut alfa yaitu 3. Yang terakhir yaitu tan alfa. Tan alfa tadi D per sa. Depannya berapa? Depannya yaitu akar 5. Sampingnya itu 2. Jadi hasilnya akar 5 per 2. Atau bisa disederhanakan menjadi 1/2 akar 5. Contoh soal yang kedua. Diketahui tan A itu sama dengan 2/3, maka sin A cos A adalah A 12/13, B 4/13, C 5/13, D 6/13, dan E 8/13. Langkah yang pertama, tadi kan diketahui itu tan A-nya sama dengan 2/3, tan A sendiri itu D per sa, jadi depannya 2, sampingnya 3. Nah, kita buat gambar. Di sini C-nya atau sisi miringnya itu belum diketahui. Jadi langkah yang kedua, kita harus menentukan nilai dari sisi C dulu. Dengan rumus Pitagoras sisi miring, di mana C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu sama dengan akar 4 ditambah 9. Akar 4 ditambah 9 itu adalah akar 13. Jadi di sini sisi miringnya atau C-nya adalah akar 13. Langkah yang selanjutnya yaitu kita mencari sin A dikali cos A. Sin kan itu depan per miring, di mana depannya 2 dan miringnya akar 13 dikali cos A. Cos kan itu samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya 3, miringnya itu akar 13. Jadi sin A dikali cos A itu 2 per akar 13 dikali 3 per akar 13. Sama dengan 6 per 13. Kalau kita melihat opsi jawaban, berarti jawaban yang tepat adalah D, yaitu 6 per 13. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai dari cos alfa. Pada gambar kita ketahui di situ sisi A-nya sama dengan akar 3 dan sisi B-nya yaitu sama dengan 1. Yang tidak diketahui nilainya adalah sisi miring atau sisi C. Langkah yang pertama yaitu kita tentukan dulu nilai dari sisi C. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus Pitagoras untuk sisi miring. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 3 ditambah 1. Akar 3 ditambah 1 itu kan sama dengan akar 4. Hasil dari akar 4 sendiri adalah 2. Langkah yang selanjutnya yaitu kita menentukan cos alfa. Cos tadi kan samping per miring. Samping dari sudut alfa itu adalah 1 dan miringnya adalah 2. Jadi hasilnya adalah 1/2.